saben dina mung ngelamun angen-angen marang sapa iki telepon iki nak Prias sing biasane ngejob aku iki. Wah, mesti arep tambah job iki gak job wae ra umum. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Danang, pripun kabaripun? Alhamdulillah sae, Mbak. Alhamdulillah sae. Pripun, Mbak? Iki critane kok arep ana job neh iki mesti iki. Tanggal pinten? Tanggal pinten kula catete? Nggih. Nuwun sewu saderenge nggih Pak Danang nggih. Nggih. Kondisi dan keadaan saat ini Pak Danang. Pripun? Maaf, pripun maaf. Duh, Jobnya pada pilih Pak Danang untuk tanggal 11, tanggal 18, juga tanggal 25. waduh. Dan tanggal 6 Agustus itu juga di-cancel Pak Danang. Sekedap tanggal 11 Juli, terus 18 Juli, 25 Juli, dan 6 Agustus. Duh. Niki batal berarti. Nggih. Nggih pun mboten napa-napa. Lah pripun iki? Nggih. Nggih, Mbak. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, iki piye coba pating mripili siji-siji. Wingi tanggal 20 Juli batal. Iki tanggal 11, 13, dadine tambah meneh 20, selawe 6 Agustus. Waduh, kok wis ana 5 job sing batal iki. Kamangka angsuranku cek akeh tumpuk undung. Aduh, kengko terus bayar piye do nagih siji-siji. Aduh, kok. Malah perih. Ngene iki angger kakean pikiran ngene iki. Wis angger kakean pikiran wis umat asam lambungku. Duh. Pripun ya? Kenapa ya? Biasa jope do batal kok. Wah, wis Ana sing batal nek. Heeh. Ya terus angsurane dhewe kok piye? Ayo kuwi, angsurane yo mbok kaya apa diutang-utange meneh. Iki gini nek. Ya asam lambungku mat meneh. Aja lara nanti duwe tak aja lara yo ya. Aja lara, tak omong aja lara. Aja lara ya, aja lara. Aja ndeneng. Iku perkarane sing lara ora perkara asam lambung. Piye? Lah iki lambiku mbok jiwer-jiwer pipiku mbok dodot-dodot ora remuk apa piye? Wis gak ana asam lambungku wis mari. ya. Wes ora apa-apa. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur, ya. Ini selamat siang, ketemu lagi dengan saya Pak Danang di channel Danang Anggoro MC. Ya, ini kebetulan pas hari Jumat ya, Mas. Iya. Jumat hari yang penuh berkah. Tadi habis Jumatan kita berdoa kepada Yang Maha Kuasa, mudah-mudahan diberikan kesehatan, umur panjang semuanya, semua dosa-dosa kita diampuni. Yang penting itu semua dosa-dosa kita diampuni, diberikan kesehatan, keselamatan, panjang umur. Karena ini di masa pandemi banyak orang yang lewat ya, yang meninggal dengan kondisi yang semacam ini. Dan mudah-mudahan
walaupun di tengah-tengah pandemi kita tetap dilancarkan rezekinya dari pintu apapun, dari segi pintu manapun ya. Ya, kali ini seperti yang kemarin Pak Danang janjikan. Oh, pernah berjanji. Ya, saya pernah berjanji kepada Dengan siapa? sedulur-sedulur semua. tak kira. Ini mau berbagi resep tentang asam lambung. Sedikit cerita ya. Kemarin di tahun 2020 ya, di tahun 2020 waktu itu corona sudah sampai hampir sudah masuk ke Jakarta ya, tapi belum sampai menyebar ke sini. Pak Danang terkena asam lambung. Jadi ketika acara tahlilan di rumah tangga, tiba-tiba asam lambungnya naik, semua tubuh gemetar, panas dingin, sudah nggak bisa bernafas, nafas tersengal-sengal, akhirnya dilarikan ke rumah sakit, langsung dibawa oleh istri, gerobak bawa, meluncur ke rumah sakit, dirawat rumah sakit. Ya, hanya 3 hari 4 hari, sebenarnya belum sembuh, tapi karena tanggung jawab ada job ya, ada yang ngejob, akhirnya tetap kita bilang sama pihak rumah sakit, bilang harus sudah sembuh, padahal belum. Kita berobat jalan sampai 4 bulan. Konsumsi obat terus nggak sembuh-sembuh. Suatu ketika dari Semarang, perjalanan dari Semarang, di perjalanan kita kena lagi, naik lagi, kita dilarikan ke rumah sakit Gubuk ya, di PKU Gubuk itu, akhirnya dirawat di situ sudah. Jadi kan 2 kali. Kalau pengobatan tambahan itu akhirnya ininya kena, ini jadi waktu rasanya terlalu banyak obat ya, mengidap obat di sini. Dan akhirnya kita dapatkan sebuah resep ya, resep yang spektakuler, bisa dipersiapkan resepnya. Ini saya singkirkan dulu ya sedulur ya. Ya, ini saya singkirkan dulu. Oke, mungkin agak bisa didekatkan ya, bisa didekatkan. Orang terkena asam lambung, orang terkena asam lambung itu pasti bawaannya cemas, ya, pernafasannya karena terganggu, hatinya sakit, terus rasanya perut itu, kalau bahasa Jawa ini sebah, terus rasanya sih nggak enak badan. Dan yang paling menakutkan itu pernafasannya terganggu. Jadi ketika tidur itu nggak bisa tidur. Apalagi asam lambung itu biasanya akan naik pas waktu kumat ini, pas wancine mati munggah. Itu biasanya kumat. Nah, otomatis kita merasa cemas ya, dan nggak, aktivitas kita terganggu. Dan tidak sedikit orang yang terkena asam lambung akhirnya lewat meninggal dunia, karena asam lambung itu jangan disepelekan. Asam lambung kalau sudah naik masuknya ke, nanti bisa menyumbat pembuluh darah paru-paru, akhirnya terjadilah ini paru-paru atau jantung. Jadi kalau paru-paru biasanya sesak nafas, kalau jantung itu langsung berhenti. Dan kalau enggak ya itu ini ulu hati kena sakit, akhirnya jadi liver gitu ya, jadi liver atau hepatitis kronis. Ini asal mula dari asam lambung. Ciri-cirinya ini ya Pak Danang ya, kalau sudah asam lambung itu kalau makan apa? Biasanya gini ya, kalau orang terkena asam lambung itu tadinya keseringan makan tepung-tepungan. Lagi mohon maaf, mie instan ya. Iya. Dengan makan mie instan itu parah sekali. Paling itu ya. Ini yang sangat membahayakan. Mama bisa sini mungkin temani. Oh itu saya belum merebus itu airnya Ya, sebentar. Jadi, terus setelah itu untuk makanan yang berbau pedas atau penyedap rasa ya, makan cikis semacam itu jangan. Pertama juga itu tadi ya, pokoknya mie instan, tepung gorengan itu jangan. Itu dihindari dulu orang yang sakit tersebut. Nah, terus yang menjadi kendala kadang juga makanan yang asam atau kecut itu jangan. Nah, ini beberapa resep ya, yang ingin Pak Danang berikan. Tips resep ini alhamdulillah kita mencobanya.
Jadi kita mencobanya terus akhirnya ada hasilnya semacam ini. Yang pertama pasti berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan sakit yang kita cerita itu bisa diangkat dan disembuhkan. Jangan lupa selalu berdoa, selalu memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pola hidup. Banyak istirahat ya, istirahatnya yang cukup. Jadi asam lambung itu juga jangan capek-capek, harus istirahat yang cukup. Saatnya tidur harus tidur semacam itu. Jangan stres, jangan banyak pikiran. Jadi harus benar-benar menjaga pola hidup. Jadi istirahat yang cukup, jangan stres, jangan banyak pikiran. Itu kalau kita pikiran sedikit, asam lambung kita akan naik. Pokoknya kalau memikirkan sesuatu sedikit, asam lambung kita akan naik. Harus santai, slow. Makanya orang kena asam lambung, saran saya banyaklah beristighfar. Karena dengan istighfar kita juga akan lebih menenangkan diri dan kita melihat tontonan-tontonan yang bisa menghibur lah, tontonan yang bisa menghibur, yang bisa membuat kita happy. Aktivitas yang bisa membuat kita happy, senang. Apa yang disukai ya? Apa yang disukai? Contoh Pak Danang sukanya bonsai, makanya aktivitasnya ketika kena asam lambung itu bermain bonsai aja. Sukanya membutuh biar ngerjain si anak saya yang kecil ini yang Coba coba ini. Coba ini yang luar. Ini biasanya tak kerjani itu sudah puas, Pak Danang sudah puas bahagia. Ya itulah pokoknya bagaimana membuat kalian itu senang gitu. Dan yang ketiga, pola makannya. Pola makan kita atur. Jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sedikit. Dan kalau bisa diatur sesuai dengan jamnya. Jadi pagi itu jam berapa, siang jam berapa. Jangan malam-malam ya. Kalau malam itu kalau bisa jangan makan. Makannya sebelum jam 6 ya, karena kalau malam itu kita sudah tidak beraktivitas. Jadi kalau terlalu makan atau makannya jam 6 ini membuatkan lemak jahat gitu nanti dan menyebabkan tidak akan bisa dicerna ya. Nah, dan ini ada resep-resep. Biasanya Sarapannya ganti. Sarapannya saya ganti. Terus apa yang saya konsumsi? Jadi Pak Danang selain tadi beberapa pola hidup, pola pikir, pola makanan, sekarang ini resep ampuh, resep tradisional, resep herbal. Ini sudah saya bawakan apa ini? Jeruk nipis. Ada jeruk nipis, ada tempe, ada madu. Maaf ya, ini adanya madu sesetan ini saya tutup mereknya saya tutup ini. Pokoknya madu apapun boleh, sepenting madu murni ya. Itu lebih bagus, apalagi madu hutan ya, itu madu murni itu bagus lagi. Dan ada kunir, tubarnya. Oh iya. Ya, ada tambahan tubar bisa. Kalau ada kurma juga kurma juga. Kalau ada kurma juga bagus. Nah, bagaimana caranya? Ini kawan dan sendok. Oke. Ya, gini ya. Usahakan orang kena asam lambung itu jangan suka tidur pagi-pagi atau subuh. Ada azan subuh bagi yang muslim, atau kalau non muslim ya sekitar jam 5 ya atau jam 4 sudah bangun. Nah, itu. Bangun, kita gunakan resep yang mungkin orang kadang takut menggunakan ketika dia terkena asam lambung. Apa itu? Jeruk nipis. Jeruk nipis ini sangat bermanfaat orang yang terkena asam lambung. Kok bisa Pak Danang? Kan asam, kecut, nanti perutnya jadi sakit. Salah. Jeruk nipis ini memang rasanya asam, tapi kandungannya tidak asam. Ini mengandung magnesium, jadi bisa untuk melapisi lambung kita. Ya, jadi jeruk nipis ini juga bisa membersihkan perut kita. Itu. Ada beberapa manfaat jeruk nipis. Ini saya punya buku pedoman hidup sehat, buku tradisional. Jadi penting ini saya sampaikan. Jadi benar-benar literatur atau referensinya jelas ini. Jadi jeruk nipis ini sangat sehat sekali. Enggak tertulis di sini belum ya. Jeruk nipis ini sangat bagus sekali
yang pertama jeruk nipis ini jelas ini mengandung magnesium ya. Ini juga bagus untuk lambung, bisa membersihkan lambung kita, bisa meningkatkan imun kita, dan bahkan bisa membersihkan gigi kita ya. Gigi kita yang kuning itu pakai jeruk nipis, nanti dikasih garam dikit, digosok-gosok bisa putih gitu ya. Pakai jeruk nipis. Dan banyak sekali nih jeruk nipis manfaatnya untuk kulit, biar untuk alat kecantikan untuk kulit ini diginikan ini nanti bagus. Jadi semua penyakit alergi itu bisa dengan jeruk nipis. Nanti rambut yang ketombe nanti dikasih jeruk nipis diginikan ketombenya hilang. Pokoknya banyak sekali. Bukan rambutnya hilang ya? Bukan rambutnya yang hilang. Jadi ketombe ini sing hilang. Bisa dicari di Mbah Google nanti. Nah, caranya bagaimana untuk orang yang terkena asam lambung? Kita kalau takut jangan banyak dulu ya. Kita gunakan. Tadinya dia juga nggak percaya dulu. Tadinya saya juga nggak percaya. Saya yang bawel. Riset ini penelitian dari seorang profesor, gurunya Dr. Zaidul Akbar. Ini benar-benar memang sudah teruji dan banyak yang menggunakan ini. Artinya asam lambungnya bisa dilapisi dan kuat dan kembali lagi sehat. Jeruk nipis kita ambil ya, kita peras. Jeruk nipis kita peras cukup 2 perasan. Langsung sini enggak apa-apa. Nanti terus diambil itu nih. Oh ya. Oke. Ini ya. Oke, sudah. Cukup kita cukup 3 tetes boleh, 4 tetes boleh. Kalau belum berani ya 2 tetes saja. Dikit aja, kawan. Dikit aja terus kita kasih ini ya, kita kasih madu secukupnya. Ya, 1 sendok ini. Jadi ini kita konsumsi ketika bangun tidur, sebelum makan, sebelum perut kita itu terisi ya. Sebelum perut kita terisi kita pakai ini. Nah, setelah itu kita udek-udek, kita campur, kita konsumsi, kita minum. Hanya 1 sendok gak apa-apa, ini sudah melapisi tubuh kita. Menambah imunitas kita lebih kuat, dan yang terpenting ini lambung kita bisa terlapisi ya. Memang agak asam, betul. Memang rasanya, tapi kandungannya kan tidak. Orang yang sakit tenggorokan atau apa bisa dibandingin. Orang yang tenggorokannya baru sakit karena virus corona bisa juga. Setelah itu kawan, sedulur, ini ada tempe. Untuk Kita jam 6 pagi atau jam 7 ya, kita sarapannya pakai tempe yang biasanya pecel, yang biasanya digoreng atau mungkin dibacem atau mungkin direbus. Ini tempenya makannya di mentah aja, jadi posisi mentah. Loh, kok bisa ini? Justru tempe mentah itu adalah khasiatnya besar sekali, menyehatkan untuk badan kita. Makanan tersehat ini, makanan tersehat sedunia di negara kita ya. di negara kita ini makanan tersehat. Di Korea juga ada, tapi Di Korea kan juga ada di sana itu makanan tersehat. Kalau di Indonesia ini tempe itu makanan tersehat, tapi jangan digoreng. Kalau digoreng sudah nggak sehat lagi, kurang sehat lah ya. Terus dibacem atau itu jangan lah. Pokoknya mentah saja, karena ini mengandung probiotik ya. Probiotik ya, mohon maaf, salah nanti dihapus. Mengandung probiotik. Apa itu probiotik? Probiotik itu adalah bakteri yang baik. Jadi dalam tubuh kita itu kan kadang ada bakteri atau virus ya yang jahat. Lawannya dengan bakteri yang baik. Ini sangat menyehatkan. Mentahan, kalau dimakan mentahan boleh nggak apa-apa. Sebenarnya sih nggak mentah ini kan ya. Ya sudah matang, sudah fermentasi kan, gitu. Jadi makanan kalau sudah difermentasi itu malah justru menyehatkan ya. Contoh ini. Cukup ini enggak apa-apa. Kalau mau, kalau lebih bagusnya tuh dikasih madu. Kalau mau pakai madu bisa. Biasanya dulu Pak Danang itu dimasukkan ke blender, kasih kalau ada kurma, bagus lagi kalau ada kurma. Dikasih kurma, terus dikasih kasih madu ini gini enggak apa-apa nih. Caranya ya. Enggak cara untuk yang kalau di blender ya. Kalau di blender itu tempe nanti dikasih madu terus di blender bisa. Kalau ada kurma dikasih kurma, tempe sama madu di blender. Nantinya jadinya bubur.
itu dimakan enak, bisa. Itu kenyangnya sampai siang loh. Kenyangnya Diet sampai gitu. jam 11, jam 12. Oh ya gantinya sarapan lah, biasanya sarapan bakso. Nah, kalau nggak ada kurma nggak apa-apa. Dibuat apa namanya? Sandwich. Sandwich. Kayak Sandwich. sandwich ya, kayak makanan apa ya, roti Ah ya sandwich. roti tar itu kan. Nah ini cukup begini aja, kasih madu di tengahnya. Karena itu kan madu prebiotik juga. Iya. namanya. Kasih madu di tengahnya, terus diginikan, terus kita makan. Enak ya? Adik mau? Enak. Mau. Tuh. Hmm. Hmm. Kecil. Bagus lagi, enak lagi kalau tengahnya dikasih kurma. Kurmanya habis, tidak ada kurma ini. Jangan salah ya. Ini makanan sehat. Memang kalau makanan sehat kalau belum pernah coba, aneh apa aja sih? Coba lah. Kalian pernah makan dele yang digodok? Kayak itu. Bedanya Kenyangnya lama kok ya. ini bedanya jadi tempe yang itu. Jadi semacam itu. Nggak usah digoreng. Jadi untuk makanan sehat semacam itu. Tempe ini manfaatnya baru sekali, banyak sekali. Orang sakit gula, diabetes, pakai ini, nanti bisa sembuh lama-lama. Jadi ini untuk diet juga bisa. Untuk diet bagus. Untuk apalagi pengobatan asam lambung tadi ya. Iya. Ini untuk sarapan paginya. Jadi pagi perut jangan diisi pakai nasi, langsung pakainya yang ringan-ringan dulu buat sarapan. Jangan roti semacam roti itu apa ya? Ya intinya kan roti kan dari tepung. Ini kan dari tepung. Ya. Itu juga jangan. Sementara di pending dulu sampai sembuh ya. Apalagi mie. Wow, jangan instan itu. Wow, Kalau jangan. lagi kena. Pakainya ini sarapan. Nanti jam 11 baru makan nasi atau jam 12 baru makan nasi. Ya. Itu pasti sehat. Ya inilah yang dilakukan karena waktu Sakit asam lambung. Jadi selama 4 bulan itu pakai obat, akhirnya ini kena, akhirnya nggak pakai obat, meninggalkan cocok obat, pakai ini aja. Nah, terus apa ini Pak? Jangan ada kunir lagi, terus ada ketumbar yang kemarin. Ya, caranya bagaimana? Caranya ini ada kunir ya. Kunir ini sangat banyak sekali manfaatnya. Contoh, ini buku herbal saya yang sudah saya catat di sini. Kunir itu manfaatnya kunir itu satu, meningkatkan kinerja otak. Jadi makanya di India itu tingkat kepikunan paling rendah. Di sana sampai sudah umur tua, umur 70 ke atas masih daya ingatnya tinggi di India. Karena India itu sangat banyak sekali yang suka mengonsumsi kunir. Bahkan bukan hanya dikonsumsi, di sana buat acara-acara upacara itu kan ada kayak tuh kuning-kuning kafe ini dilakuin sing dadekno India sehat. Terus yang kedua, meredakan peradangan tenggorokan. Bagi yang kemarin yang juga kena virus ya, yang ininya tenggorokannya sakit, pakai itu kalau ada peradangan. Dan sampai usus besar. Makanya usus kita yang meradang ini, orang yang kena sakit asam lambung itu biasanya ususnya akan meradang. Kasih makanan kebanyakan sedikit terus melilit, rasanya sakit lah itu. Cara penyembuhannya pakai ini. Bahkan kunir itu riset dari penelitian ya, ini untuk pihak farmasi, bahan untuk membuat obat paracetamol. Orang yang kena pusing atau mungkin baru sakit panas, dingin, meriang, kalau dia memang tubuhnya sudah bersih dari sampah-sampah alias makanan yang tidak sehat, cukup pakai kunir itu bisa. Nah, kalau paracetamol itu kan ada beberapa yang sudah dihilangkan sehingga efek sampingnya kadang tidur. Kalau kunir tidak. Jadi enak itu kunir. Yang ketiga mengobati MAH atau asam lambung. Yang keempat mengatasi perut kembung. Yang kelima mengurangi rasa mual. 6 meredakan nyeri orang yang haid. Jadi wanita-wanita yang baru haid kok nyeri perutnya, minum aja kunir. Makanya ada juga itu ya teneng apa itu yang dikirakan nggak usah sebutkan. Pokoknya ada kandungannya kunir gitu kan, gitu. Karena bisa meredakan orang yang sakit, yang nyeri pada haid. Yang ketujuh menurunkan berat badan. Bisa untuk diet ya. Yang kedelapan mengendalikan gula darah atau mencegah diabetes. Orang yang sakit diabetes konsumsi kunir ya bisa untuk mencegah diabetes, bisa mengendalikan itu.
Yang 9 melawan infeksi pada kulit. Jadi kulit yang mudah terinfeksi karena ya makanya diabetes itu kadang yang diabetes yang gula basah itu kan mudah Ada itu luka. kalau luka sering tak kasih kunir. Kasih kunir sembuh cepat gitu. Kalau gatel itu Ya. kan luka. Gatel atau alergi ya pakai kunir bisa sembuh. Itu ada sering. 10 obat alergi alami. Obat alergi alami. Gatel-gatel apa-apa cobalah konsumsi kunir. 11 menghambat pertumbuhan sel kanker. Setiap tubuh manusia itu ada sel kankernya. Cuman dia Berkembang atau tidak. Makanya kita hambat dengan pakai konsumsi kunir. 12 menjaga kesehatan pencernaan. Jadi pencernaan kita akan lebih sehat pakai kunir ya. Jadi dengan makanya asam lambung itu biasanya terganggu pencernaan, nafas kita nanti akan terganggu. Minumlah kunir, nanti lebih lega. 13 penawar racun bisa ular. Orang yang kena bisa ular bisa pakai kunir ya. Caranya cari nanti di Google ada itu ya. Terus yang ke-14 menurunkan resiko penyakit jantung. Orang yang kena jantung pertama ini kunir yang kunir putih itu bagus untuk yang orang yang kena sakit jantung. Kunir putih, kunir ada 2 ya, jadi kunir kuning sama putih, kunyit kuning sama putih. Konsumsi yang putih itu untuk meredakan resiko jantung. Yang 15 pereda nyeri ya. Jadi kalau ada nyeri persendian itu nyeri-nyeri sakit persendiannya minum kunir nanti teratasi. Terus mengatasi sembelit dan diare. Nah ini orang yang sembelit nggak bisa buang air besar pakai kunir nanti langsung moncrot. Moncrot tapi moncrotnya ya bagus bukan terencer itu enggak. Jadi terkendali. Yang 17 mencerahkan kulit. Orang yang konsumsi kunir biasanya kulitnya akan bersih, kulitnya akan lebih cerah. Ya. alami ya. Alami. Dulu aku kunir ramu. Mungkin agak cerah sekarang karena konsumsi kunir begitu. Ya itu karena saya. 18 mengobati jerawat orang yang ini yang kawula muda, yang jerawatan ini banyak jerawat, pakai kunir konsumsi nanti jerawatnya hilang, bersih lagi. Jadi nggak perlu perawatan yang mahal-mahal, cukup dengan kunir. 19 mencegah penuaan dini ya. Bukan Anak saya katanya penuaan dini, bukan penuaan dini ya. Jadi penuaan dini. Bukan penuaan dini. Bukan penuaan dini deh. Kamu nggak bisa tuh deh bilang penuaan dini. Yang ke-20 mencegah orang stres atau mencegah depresi atau stres. Jadi makanya dengan kunir biasanya asam lambung itu memang kadang bawaannya stres, cemas bawaannya. Minum kunir ini biasanya hati lebih tenang. Suka halu dia dulu. Itu ya manfaat kunir. Kunir caranya bagaimana Pak Danang? Nah ini biasanya kalau sehari-hari kemarin itu saya rebus ya. Karena ini waktunya tidak memungkinkan, kita cukup seduh aja. Air panas Kunir ya? kita seduh pakai air Panas gak ya? panas. Oke lah diseduh pakai air panas gini aja boleh. Cukup kita seduh. Tapi air panas ya. Tapi air panas, tadinya panas itu. Ini agak sudah tidak begitu panas. Syukur-syukur kalian rebus, ya. Direbus jangan terlalu lama. Jangan terlalu lama. Padahal biasanya gitu direbus, tapi nggak terlalu lama. Mendidih langsung dimatikan gitu. Mendidih terus kita matikan, terus kita agak hangat, terus kita konsumsi. Ya, ini gitu. Jadi nanti kalau sudah agak kuning kita rebus, nanti langsung kita konsumsi kalau sudah hangat. Ini tadi cukup di seduh juga boleh. Cuma biasanya kalau kemarin Pak Danang pakainya direbus ya, direbus. Jadi boleh diseduh boleh, direbus boleh. Kalau waktunya tidak memungkinkan aktivitas Kan gini ya, lain mungkin. sebenarnya kan sama kalau pas direbus kan mendidih langsung dimatiin ya. Kalau ini kan langsung diseduh sama aja tuh sebenarnya. Cuma lebih tingkatannya lebih Kemantapan ya. kemantapan. Nah, dan ini baru kita minum ya. Nah, ini kita minum. Nanti kalau sudah mungkin setengah jam berapa baru kita minum. Dan tumbar bagaimana caranya tumbar nanti saya jelaskan. Ini sudah kelihatannya kita anggap sudah setengah jam ya kita konsumsi, kita minum. Nanti kalau bisa jangan satu gelas ini ya, agak besar lagi, gelas yang besar itu, Tanggung itu loh. gelas tanggung itu toh itu bagus. Biasanya orang yang konsumsi kunir jangan kaget, kencingnya nanti lancar.
tapi enak. Jadi orang kena asam lambung itu kalau sudah kencing atau buang air besar itu Buang racun-racun toh. nafasnya terus lega. Itu karena membuang racun-racun. Dan Jadi kaget ya, biasanya orang kena asam lambung memang sulit kencing dan sulit untuk buang air BAB besar. ya? BAB maupun buang air kecil itu kesulitan orang yang kena asam lambung. Pakai kunir nanti lancar, buang air besarnya lancar, buang air kecilnya atau kencingnya lancar. Ya. Kalau sudah setengah jam atau 1 jam baru konsumsi ketumbar. Caranya bagaimana? Seperti di channelnya Pak Danang yang kemarin, konten yang kemarin itu. Jadi kenapa kok tumbar? Katanya kemarin buat untuk apa namanya untuk mengatasi orang yang indera penciuman atau indera perasanya hilang. Ya bisa. Kan banyak. Manfaatnya ketumbar banyak. Salah satunya juga untuk asam lambung. Yang pertama manfaat ketumbar. Ya ini juga saya sudah catat di buku tradisional atau kitab ampuh untuk sehat ala Pak Danang. Ketumbar manfaatnya satu menurunkan kadar gula darah. Ya, menurunkan kadar gula darah. Yang kedua mengatasi gangguan pencernaan. Nah ini bisa untuk mengatasi gangguan pencernaan. Yang ketiga mengobati peradangan. Jadi kemarin yang tenggorokannya meradang sakit bisa. Makanya orang yang indera penciumannya hilang itu kenapa bisa? Karena ini yang keempat mencegah dan mengobati batuk dan pilek. Biasanya batuk dan pileknya itulah yang mengganggu yang bisa menyebabkan indera pencium dan indera perasanya hilang. Di sini ada bakteri maupun virus-virusnya. Pakai ketumbar hilang. Makanya kemarin Pak Danang pakai buat konten yang untuk mengobati atau untuk mengatasi orang yang indera penciuman atau perasanya hilang. Itu pakai kunir. Ini kali ini untuk asam lambung juga ya. Mencegah infeksi jamur dan bakteri. Nah, karena biasanya asam lambung kita itu ada bakterinya. Harus kita lawan ini pakai tumbar juga. 6. Menjaga kesehatan gigi dan mulut. 7. Mengatasi wasir. 8. Mengatasi masalah sendi. 9. Baik untuk kulit dan rambut. Dan 10. Mengontrol kadar kolesterol dalam darah. Ya. Ini sangat banyak sekali manfaatnya ketumbar ya. Nah, ini kawan atau sedulur, kalau tadi jeruk nipis itu ketika bangun tidur ya, kita konsumsi jeruk nipis, terus sarapannya pakai tempe kasih madu, kalau ada kurma ditambah kurma, boleh dibuat sandwich atau mungkin di bubur di blender itu juga boleh. Nah, ketika sore atau menjelang malam jam 6 atau jam setengah 7 nggak masalah, kita konsumsi kunir ya, kita buat kunirnya. Kita konsumsi kunir setengah jam, selang setengah jam baru ketumbar. Tidur kita nanti akan nyenyak, nyaman. Paginya bangun fit lagi. Jadi orang yang kena asam lambung biasanya itu kondisinya terus nggak fit itu. Jadi nggak nyaman dan cemas rasanya. Ya, makanya ini kiat-kiat atau resep-resep ampuh, resep tradisional dari Pak Danang bisa dicoba sedulur. Kalian coba bagi orang yang kena asam lambung. Oke? Demikian tadi resep ampuh dari Pak Danang, resep tradisional atau resep herbal untuk orang yang terkena asam lambung. Untuk itu, sedulur, jangan lupa ya, ini resep ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian. Yang terpenting biar ini bisa berkembang, jangan lupa untuk di subscribe. Subscribe, tunyuk lambang loncengnya itu ditunyuk terus di subscribe ya, di subscribe terus nanti di like, komen lalu Pak Danang, dan jangan lupa di share ke Facebook, share ke grup atau share ke WA atau Instagram teman-teman kalian ya, biar ini dapat bermanfaat atau berguna bagi masyarakat luas. Oke sedulur, terima kasih. Jangan lupa sekali lagi subscribe, like, komen, dan share. Oh ya, ini nanti setelah konten ini ya, ada lagi resep ampuh. herbal juga. Ini dari Kalimantan ya, dari Kalimantan. Kita masalah kewanitaan, jalan dan lain-lain. kanker payudara. Ada sesuatu nih nanti ya. Ya, pokoknya ini resep ini ya, kita ada sana Ini ya, pokoknya masih di sini sini ya. Ini resep ini dari dari
ke suku pedalaman Kalimantan. Dan Nah, saya sendiri nih yang mengalami. nanti kalau ada yang ingin coba ketika kita sudah konten ini kita buat dan ada yang ingin coba bisa pesan ke kita ya. Kita kebetulan punya saudara di sana di pedalaman sana. Jadi tinggal kirim deh nanti. Ya, oke sedulur, terima kasih sekali lagi ya. Subscribe, like, komen dan share.